Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dinda Firanita, NPM 50282, kelas 2B Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, Yosef Mengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pengembangan ruang kelas. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang kedua, membangun interaksi kelas berbasis karakter. Yang ketiga, membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu membangun disiplin kelas berbasis karakter. Dalam membangun disiplin kelas berbasis karakter, dibutuhkan kerjasama guru dan peserta didik karena mereka harus saling melengkapi satu sama lain. Guru dapat membantu atau sangat berperan penting dalam jalannya disiplin kelas tersebut, atau guru dapat memberi sekedar peringatan pada peserta didik yang melanggarnya. Ada beberapa contoh disiplin dalam kelas, antara lain: yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, larangan menyontek dan bekerja dalam kelompok yang berbeda. Yang keempat, membiasakan hadir tepat waktu dan mematuhi aturan. Yang kelima, membangun keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat. Yang keenam, pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka. Yang ketujuh, memajangkan foto presiden dan wakil presiden, bendera, dan lambang negara. Yang kedelapan, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang kesembilan, pelaksanaan tugas piket secara teratur. Materi yang kedua yaitu membangun interaksi kelas berbasis karakter. Dalam bekerja guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda. Mereka mengelompokkan sebagai siswa golongan siswa berkemampuan tinggi yang mereka anggap sebagai siswa yang cerdas, patuh, tertib, rajin, dan sebagainya. Interaksi kedua adalah golongan siswa berkemampuan rendah. Mereka yang termasuk siswa yang mempunyai nilai rendah, bandel, pemberontak, malas, dan sebagainya. Ada beberapa contoh interaksi anak berkemampuan tinggi dan anak berkemampuan rendah. Yang pertama, cenderung lebih murah senyum. Sebaliknya, cenderung berbicara lebih keras. Yang kedua, lebih banyak berbicara. Sebaliknya, berbicara seperlunya. Yang ketiga, mudah akrab. Sebaliknya, jarang senyum. Yang keempat, bertindak lebih matang berbanding dengan otoriter. Yang kelima, menggunakan kosakata yang kompleks berbanding dengan menggunakan kalimat mentah. Adapun interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi satu arah, di mana guru bertindak sebagai penyimpan pesan dan siswa penerima pesan. Yang kedua, interaksi dua arah, antara manusia dan guru memperoleh balikan dari siswa. Yang ketiga, interaksi dua arah antara guru dan mahasiswa, dapat balikan dari siswa. Selain itu, saling berinteraksi atau saling belajar satu dengan yang lainnya. Yang keempat, interaksi optimal antara guru, siswa, dan antara siswa. Interaksi edukatif, guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan. Materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga,
membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Dalam bahasa Inggris, kata kerjasama disebut sebagai cooperation. Kerjasama adalah suatu usaha antara perorangan atau kelompok manusia di antara kedua belah pihak untuk tujuan bersama sehingga mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Pengertian kerjasama dijabarkan ke dalam beberapa dimensi, antara lain 1. Sebuah tindakan atau bekerja bersama untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama, bertindak bersama. Yang kedua, bantuan aktif dari orang atau organisasi atau kelompok lain, atau entah itu banyak atau sedikit. Yang ketiga, kerjasama dalam pandangan ekonomi merupakan gabungan individu yang saling membantu untuk mencapai hasil produksi, pembelian atau distribusi demi keuntungan bersama. Yang keempat, kerjasama dalam pandangan sosiologi adalah aktivitas yang dilihat bersama demi mencapai hasil yang saling menguntungkan. Yang kelima, kerjasama dalam pandangan ekologis berarti interaksi saling menguntungkan antara organisme hidup dalam sebuah wilayah terbatas. Contoh kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter: A. Mengerjakan tugas kelompok, B. Menjenguk teman yang sakit, C. Saling membantu jika teman kesusahan, D. Tidak saling menjelek-jelekkan teman, E. Saling menghargai pendapat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.